Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki untuk laporan praktik modul 2, perkenalkan nama saya Ditya Ahnaf Dhani dengan NIM 26050123130061 dari kelas Survei Geografi A. Nah, untuk LP modul 2 ini kita membahas mengenai RTK GNSS. Apa sih yang dimaksud dengan alat RTK GNSS ini? Langsung kita masuk ke dalam pemaparan mengenai RTK GNSS ini. Nah, untuk RTK GNSS ini itu adalah sistem penentuan posisi berbasis satelit yang menggunakan metode diferensial waktu nyata, real time differential positioning, untuk menghasilkan posisi dengan akurasi sangat tinggi, yang dimana 2-3 cm. Untuk gambar RTK GNSS ini itu ada di samping kiri ini. Nah, sistem ini itu menggunakan 2 atau lebih receiver GNSS, yaitu base station dan rover, yang berkomunikasi secara real time melalui radio atau jaringan internet. Nah, kemudian prinsip kerjanya secara umum itu membandingkan fase gelombang pembawa sinyal satelit yang diterima oleh base dan rover. Koreksi diferensial dari base dikirim ke rover untuk memperbaiki posisi instan. Nah, untuk RTK ini real time kinematic GNSS, Global National System apa itu? Global National System satelit kurang lebih ya. Nah, untuk yang saya bold ini, mengapa RTK GNSS ini tuh menggunakan metode diferensial? Karena alat ini tuh menggunakan teknik koreksi posisi yang didasarkan pada pengurangan diferensiasi antara 2 atau lebih penerima receiver. Nah, mengapa di alat ini itu menggunakan 2 receiver, yaitu base station dan rover. Nah, fungsi utama RTK GNSS ini itu yang pertama menentukan posisi horizontal X, Y, dan elevasi Z dengan ketelikan hingga cm. Kemudian apabila untuk digunakan sebagai barometri itu dapat mensinkronisasi posisi kapal dan kedalaman air. Nah, kemudian yang ketiga sebagai acuan posisi absolut dalam sistem koordinat global, misal UDS 84 atau sistem koordinat yang lain, tergantung di mana kita akan mengukur suatu, contohnya misalnya survei tentang garis pantai. Nah, untuk yang keempat ini itu menentukan titik kontrol geodesi atau benchmark pasang surut. Yang kelima itu memvalidasi posisi dalam pemetaan GIS dan pemodelan 3D topography. Nah, untuk komponen utama RTK GNSS ini tuh bisa dilihat di gambar kiri. Terdapat 2 receiver, yaitu base station dan rover. Ini tuh alatnya kurang lebih sama, namun ada sedikit perbedaan di rover. Karena kalau di rover tuh menggunakan controller atau tablet unit yang betul seperti HP ini. Nah, kemudian itu ada antena GNSS, terus ada radio link atau internet modem yang terdapat di dalam controller ini. Kemudian terdapat jalon tuh seperti tongkat yang akan untuk orang yang akan melakukan pengukuran, yang dimana tuh jalon ini tuh akan dipegang untuk diketahui beberapa titik koordinat, itu yang namanya jalon. Kemudian tuh ada bracket mount dan holder, kurang lebih tuh seperti dudukan
bracket yang buat ngecengin tuh loh. Oh, yang dudukan tuh yang teriba. Dan tuh ada kabel data dan aksesori tambahan. Ini yang warna merah hitam ini. Kemudian tuh ada tas pembawa atau carrying bag yang warna biru ini. Dan tuh ada tripod. Nah, gambarnya kurang tripod. Nah, untuk yang komponen utama ini tuh ada fungsi masing-masing, yaitu untuk yang base station ini digunakan untuk titik koordinat yang sudah diketahui. Sedangkan untuk rover itu sebagai alat yang bergerak yang menerima sinyal GNSS dan koreksi dari base untuk menghitung posisi secara real time dengan akurasi cm itu. Nah, untuk yang controller itu untuk mengontrol sistem RTK GNSS dan merekam data hasil pengukuran. Dan untuk yang antena itu sebagai sinyal antara base dengan rover untuk sebagai penguat sinyal. Nah, untuk yang radio atau radio link atau internet modem ini itu untuk mentransmisikan sinyal koreksi. Yang jalan itu sebagai tatakan untuk rover dan seterusnya. Dan ada fungsi masing-masing lain seperti bracket yang dudukan, holder untuk yang diputar itu atau kepala. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk cara setting alat RTK GNSS ini. Yang pertama tuh ada persiapan awal. Nah, pastikan semua komponen dari base, rover, radio, controller itu terisi penuh dan berfungsi. Dimana terisi penuh itu dari secara keadaan baterainya, secara keadaan alatnya itu berfungsi secara normal. Kemudian tentukan lokasi base station di titik referensi yang koordinatnya sudah diketahui, misal benchmarknya tadi. Kemudian masuk ke pasang antena base dengan tripod yang stabil dan pastikan pandangan ke langit terbuka, tidak terhalang bangunan atau pepohonan. Nah, pastikan tidak terhalang bangunan atau pepohonan itu akan berkaitan dengan pengaturan rover yang akan kita pakai nanti. Nah, untuk selanjutnya itu pengaturan base station. Yang pertama, nyalakan receiver base dan hubungan ke controller. Lalu pilih mode base setup di software. Misal kita menggunakan Trimble Access. Itu harus di setup dulu di softwarenya. Dan yang ketiga tuh masukkan koordinat base station. Nah, untuk itu bisa hasil pengukuran sebelumnya atau posisi yang absolut. Dan keempat, tentukan jenis transmisi koreksi. Ini tergantung dari si pemakainya base station ini. Bisa UHF radio atau NTRIP internet. Yang kelima tuh jalankan mode base transmit base mulai mengirim koreksi ke rover. Untuk yang ketiga itu pengaturan rover sendiri. Nah, yang pertama tuh pasti nyalakan receiver rover dan hubungkan ke controller yang bentuknya tuh seperti HP. Kemudian tuh pilih mode RTK rover di software. Yang ketiga itu tentukan metode komunikasi seperti radio frekuensi atau internet IP. Nah, untuk yang keempat itu pastikan rover menerima sinyal koreksi dari base yang dimana tuh di controller ini tuh terdapat tulisan RTK fix. Yang di atas itu ada nama fix. Yang di layar itu otomatis koordinat yang dicatat itu bisa terekam di controller itu kurang lebihnya. Nah, dari kemunculan kata ini tuh seperti fix, terus ada yang lain tuh apabila seperti float, terus ada autonomous, terus ada whole. Itu posisi dimana kita tuh pasti terhalang bangunan atau pepohonan. Nah, untuk pas proses pengukuran tuh pastikan tidak ada suatu halangan, entah itu pas kita pengukuran garis pantai itu ada mangrove, itu usahakan jangan, karena rover ini itu
terhubung langsung ke base station. Kalau misal ada suatu halangan, pasti di controller ini tuh terdapat kata di atas yang seperti float, itu dimana itu posisinya tuh posisi penempatan favorit tuh terhilang ke satu, seperti bangunan atau pepohonan gitu. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, apabila setelah status ATK fit stabil ini, pengukuran posisi itu dapat dilakukan dengan akurasi tinggi. Nah, untuk pengolahan data yang kita dapat dari pengukuran RTK GNSS ini itu, yang pertama bisa kita download data hasil pengukuran raw data dari reservoir yang sudah disimpan di controller tadi, bisa dalam format T01, ABS atau .dat atau bisa .sls, bisa juga. Nah, yang kedua tuh jika mode real time tidak tersedia, lakukan post processing menggunakan software seperti RTKLB atau Trimble Business Center atau TBC untuk memperbaiki posisi. Untuk yang Trimble tuh kurang lebih softwarenya tuh bentukannya seperti ini. Nah, dari Trimble Business Center ini tuh kita bisa mengkoreksi posisi yang seenggaknya tuh tidak sesuai dengan waktu pas kita pengukuran, entah itu dari pas kita melakukan pengukuran satu titik koordinat yang dimana tuh terhalang, kita terlena waktu pas mencatat waktu kita mencatat titiknya itu belum fix, itu bisa terjadi, yaitu human error. Itu kita bisa menggunakan post processing, salah satunya tuh menggunakan Trimble Business Center. Nah, untuk yang ketiga tuh konversi sistem koordinat ke proyeksi lokal. Ini disesuaikan dengan dimana kita akan mengukur suatu pengukuran yang menggunakan alat RTK GNSS ini. Misal kita menggunakan GS84 atau UTM Zone 49S. Yang keempat itu kita sinkronisasi data presisi XYZ dengan data kedalaman dari ecosounder. Nah, mengapa kita perlu sinkronisasi dengan data kedalaman dari ecosounder? Itu karena yang saya dapat itu untuk ecosounder sendiri tuh gitu bisa mengukur kedalaman air, yang dimana Z itu relatif terhadap permukaan air, bukan posisi geografisnya. Nah, mengapa kita perlu sinkronisasi data posisi XYZ dengan data dari ecosounder ini? Supaya itu data yang kita dapat itu bisa lebih lengkap dan mempunyai akurasi yang tinggi gitu. Nah, yang kelima itu koreksi vertikal terhadap pasang surut atau elevasi referensi. Dan lanjut ke yang tahap terakhir, yaitu ekspor data final ke format GIS, bisa .xyz, .csv atau .shp yang nantinya akan digunakan untuk pemetaan. Contohnya apabila kita melakukan pengukuran tentang perubahan garis pantai. Nah, itu kita bisa menggunakan alat ini tuh untuk mengetahui seberapa berubahkah garis pantai yang dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang. Itu bisa diketahui dari alat ini. Contohnya ketika perubahan garis pantai akibat rob, akibat banjir pasang, ataupun akibat pembangunan yang ada di lepas pantai, itu bisa jadi. Nah, untuk itu sudah sampai di slide terakhir. Untuk penjelasan mengenai alat RTK GNSS ini itu kurang lebihnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasannya ataupun kurang jelas. Saya mohon maaf. Untuk itu cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.